Gitu. Oke, jadi kita akan mulai dengan belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik dulu. Siapa namanya siapa ini? Christian. Ah, serius? Bohong lah. Christian. Christian kok Christian? Christian kali. Christian, yang satu lagi mana yang benar? Oh, Christian. Ini siapa? Safina. Ini siapa? Kania. 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 Oke. Nah, jadi kan kalau mau belajar yang listrik itu yang awal-awal adalah harus bisa memahami tentang muatan listriknya dulu. Oke, kalian tahu nggak? Secara umum ada dua jenis muatan listrik. Apa aja? Yang pertama? Yang pertama itu namanya adalah muatan titik. Yang kedua itu adalah muatan kontinu. Nah, kalian tuh harus bisa ngebedain ini dulu. Kenapa? Karena cara ngerjainnya beda. Kalian tahu bedanya apa nggak? Bedanya apa ini sama ini? Kalau konten itu area gitu, kalau di seluruh. Oke, hampir benar. Gampang gini. Cara ngebedain paling gampang itu muatan titik atau kontinu. Kalau titik itu berarti gini. Apabila dimensi ya, ukuran kayak apa? Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, luas, volume dari bendanya tidak diketahui di soal. Paham? Jadi kalau soal cuma ngasih tahu sebuah muatan, nggak ada ukurannya, nggak ada luasnya, nggak ada volume, dia titik. Continue berarti sebenarnya kebalikannya aja kan? Apabila dimensi dari muatannya diketahui di soal. Ini cara paling gampang ngebedain kalian tuh lagi menghadapi soal titik atau continue. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu ya, muatan titik. Muatan yang dimensinya tidak ada di soal kan ya, dianggap diabaikan. Oke, muatan titik. Besaran apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, yang namanya gaya listrik. Betul ya? Atau biasa disebut sebagai gaya kolom. Oke, kita mulai dengan rumus dasar. Rumus dasarnya. Gaya kan F ya simbolnya nggak sih? Dia vektor atau bukan? Gaya vektor. Bedanya kalau gaya kolom itu biasanya ada indeksnya, namanya. Ya nggak sih? Misal namanya adalah 1, 2, gitu kan? Nah, kalian harus paham dulu nih. Arti 1, 2 di sini apa sih? Kalian tahu? Di kelas? Satu dari dua. Oke, pada umumnya ini artinya adalah gaya kolom di muatan 1 akibat muatan 2. Paham ya? Berarti muatan 2 itu pengganggunya 1 yang kita amatin. Oke? Jangan sampai salah. Oke, rumusnya apa yang kalian tahu? Gaya kolom K, Q1, Q2, terus dibagi R12 kuadrat. Gini. Salah ini. Kenapa salah? Nah, ini udah mutlak. Pangkat tiga. Nah, kenapa ini salah? Kan udah bilang ya, ini kan vektor. Kalau kalian jawabnya kayak gini, ini itu masih komponen nilai atau besarnya aja. Kan kalian tahu kan, vektor itu selalu memiliki dua komponen, nilai sama arah. Makanya supaya ini jawabannya benar, harus ada arahnya. Arahnya tuh gimana? R12 topi. Ini arahnya. Paham? Karena kalau kalian udah tahu jawabannya vektor, maka jawabannya angka doang, nggak boleh. Oke. Alternatif lain, ada dosen yang pakai rumusnya beda, yang ini. K, Q1, Q2 dibagi R12, tapi pangkatnya pangkat 3.
Tapi di sininya R12 vektor. Nah, kalau ini, kalian nggak bisa bilang gini, oh ini nilainya, ini arahnya, nggak bisa. Kalau kayak gini doang, nggak ada artinya. Kalau kayak gini doang juga nggak ada artinya. Supaya dia mengandung arti, kalau ini harus ditulis lengkap segini. Karena ini baru berarti vektornya. Tapi kalau yang ini, kalau kalian tutup ini namanya nilainya. Ini arahnya. Paham? Ini kalian pilih aja, mana yang kalian familiar. Oke? Pertanyaannya, kok bisa sama sih ini? Kenapa bisa sama? Ingat nggak waktu belajar vektor di semester 1? Vektor, apapun itu vektornya, pasti terdiri dari dua komponen kan? Yaitu nilai vektornya dan arah vektornya. Betul? Coba kita ganti sama ini. Jadi ini kan, artinya ini milih aja. Mau yang mana? Yang familiar. Kalau kalian familiar pangkat 2, berarti pasangannya sama topi. Kalau familiar pangkat 3, pasangannya sama vektor. Ngerti? Nah, karena kita sudah sepakat satu dua itu definisinya satu akibat dua kan? Maka R12 kalian nggak boleh gonta-ganti. Harus selalu R1 minus R2. Paham ya? Jadi satu duanya nggak boleh gonta-ganti. Saya maunya dua minus satu boleh nggak? Ya nggak boleh kalau definisinya seperti ini. Paham ya? Oke, ngerti nih? Oke, itu R-nya. Sekarang K. K itu apa sih? Konstanta. Berapa besarnya? Nah, 1 dibagi 4pi epsilon 0. Atau kalau diubah dalam bentuk angka berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Epsilon 0-nya sendiri itu adalah konstanta, namanya permitivitas vakum. Oke, kenapa vakum? Karena kita masih belajar mediumnya itu udara. Berarti bisa nggak ini kalau nggak epsilon 0? Bisa, kalau ter mediumnya nggak udara. Nanti akan belajar waktu kita belajar di namanya bahan dielektrik waktu belajar kapasitor. Oke? Kan yang kita pakai K itu gini aja kalau nggak diketahui angkanya. Ini ada angkanya di depan saya lupa, ada di kalkulator. Oke? Paham ya? Kita coba. Kita akan kasih contoh. Oke? Saya akan kasih contoh yang gampang aja. Sumbu Y, ini sumbu X. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi udah ada itu. Belum sih? Tadi belum ada suaranya. Ada ya. Oke. Nah, misalkan saya punya muatan letaknya di sini. Muatan 1 letaknya di sini deh. Ini Q1 saya. Oke. Muatan 2 letaknya di sini deh. Q2 saya. Oke. Muatan 3 letaknya di sini deh. Narang aja ini tergantung soal kan ya. Q3. Misalkan Q1 saya 1 mikrokolom. 1 mikro itu berapa? 10 pangkat? Min 6. Kalau nano baru min 9. 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Misalkan Q2 saya minus 2 mikrokolom. Berarti minus 2, 10 pangkat min 6. Q3 saya misalkan 3 mikrokolom. 3 kali 10 pangkat min 6. Oke, pertanyaannya gini. Saya mau tahu, berapa sih gaya kolom F2? Berarti kita mengamati di 2 ya. Kalau kita lihat, muatan 2 kita amati. Berarti muatan 1, muatan 3 itu pengganggu. Berarti 2 akan diganggu oleh 1, 2 akan diganggu oleh 3 kan ya? Maka secara matematik pasti bisa gini dong. F1 karena 2, F2 karena 1 ya. F2 karena 1 ditambah F2 karena 3. Bener ya? Oke, lihat. Penjumlahannya vektor. Ya kan? Karena F vektor kan ya?
Kalau penjumlahan vektor baru bisa kalian jumlahkan kalau sudah jadi vektor. Kalau masih angka nggak bisa dijumlahin. Maka dari itu kita hitung satu-satu kan. Kita mulai deh. Menghitung F21. Oke. Nah, saya akan kasih dua metode cara ngitungnya. Metode default, ini yang saya ajar pertama kali. Ini namanya metode vektor. Oke, kita menggunakan vektor. Nanti ajarin metode yang kedua. Kalian bisa pakai metode yang menurut kalian mudah. Oke? Nah, kalian lebih familiar pakai pangkat 2 atau pakai pangkat 3? 2 boleh. Berarti F21 kalau pakai rumusnya adalah K Q2 Q1 dibagi R21 kuadrat. Ingat kalau pangkat 2, 21-nya topi ya, bukan vektor ya. Paham? Kalau kita pakai metode vektor, kita harus mendefinisikan R21-nya dulu. Oke. R itu kan posisi ya. R2 itu artinya posisi muatan 2. Di mana letaknya di 2 itu? 4,6. Berarti kalau kita tulis ini apa? 4I plus 6J. Betul? Ya. Sekarang R1. Posisi muatan 1. 1,2. Berarti 1I plus 2J. Betul ya? Yang kita butuhkan apa? R21. Betul? Berdasarkan definisi 21 kan artinya di 2 kata 1 kan. Maka ini selalu apa? R2 minus R1. Jangan digoda-ganti. Oke? 4 kurang 1, 3. 6 kurang 2, 4C. Paham ya? Coba kalian lihat lagi. Emang kita butuh R21 vektor? Nggak butuh. Yang kita butuh tuh mutlak sama topi kan? Sekarang pertanyaan saya. Kalian bisa nggak mencari nilai mutlak suatu vektor? Bisa. Diapain? Kita gunakan. Akar kuadrat komponennya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 5. Betul? Kita butuh apa lagi? Topi. Kalian bisa nggak mencari R21 topi? Ada yang bisa? 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 Balik lagi ke definisi vektor. Tadi kan udah bilang ya, vektor apapun itu selalu terdiri dari dua komponen. Betul? R12 adalah nilainya R12 dikali R12 topi kan? Berarti kalau saya balik, R12 topi sama dengan R12 vektor dibagi mutlaknya R12. Betul? Udah itu caranya. Berarti juga sama dong. R21 top vektor dibagi mutlaknya R21. Berarti 3I plus 4J dibagi 5. Paham? Udah lengkap kan? Masukin ke sini. Ke rumus yang kita inginkan. Berarti F21 K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Betul? Tadi berapa Q2? Min 2 kali 10 pangkat min 6. Menurut kalian nih, kalau pakai cara vektor, tanda min, tanda plusnya masukin jangan. Wajib. Wajib. Oke? Berarti ini min 2 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya 1, 10 pangkat min 6. Dibagi mutlaknya tadi 5 ya. Dikuadratin dikali topinya. 3I plus 4J dibagi 5. Sampai sini ngerti ya? 9 kali min 2 kali 1. Min 18 dibagi 25. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3, 10 min 6, 10 pangkat min 3. Betul ya? Oke, masih ada ininya ya, jangan lupa. 3I plus 4J dibagi 5. Kali biasa aja ya. Min 3, min 18 dikali 3 berapa? Min 54. 125 bawahnya kan ya? Berarti dikasih huruf I. Ini min 72 dibagi 125 kasih huruf J. Karena ada 10 pangkat min 3, kita keluar boleh? Satuan jangan lupa, satuan gaya apa? Yo, ini namanya vektor. Nah, ini udah siap untuk ditambahkan. Kalau kalian baru dapat angkanya yang ini doang, jangan bisa ditambahin, ini cuma angka nggak boleh tambahin. Kalau vektor, vektor lagi. Berarti kita pakai F23. Oke? Nah, nyari F23 gimana? Saya akan kasih metode kedua. Ini kan pilih aja ntar ya, kalau di ujian pilih yang mana. Yang kedua ini
saya sebut sebagai metode trigonometri atau metode SMA. Kenapa? Karena biasanya di SMA diajarin metode ini. Nah, di SMA itu jarang sekali diajar vektor. Oke, kalau kalian menggunakan metode trigonometri, dia ada dua step, dua langkah. Oke, langkah pertama dia adalah menghitung besarnya dulu. Oke, mutlaknya. Berarti kan F23 mutlak. Sama aja apa? K, Q2, Q3 dibagi R23 mutlak kuadrat. Betul? Ya, gitu kan? K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, tadi Q-nya berapa? Min 2 ya? Min 2 keluar min 6 kan? Kalau pakai metode trigonometri, tanda min plusnya masukin jangan. Gak usah. Berarti ini terusnya 2 aja. 2, 10 pangkat min 6. Q3-nya 3, 10 pangkat min 6. R itu kan jarak ya, betul? Caranya, kalian tarik garis aja dari 2 ke 3 ya. 3 bener kan? 2 ke 3 ya, tarik garis. Set. Paham? Gini kan nih? Oke. Kan kalian tahu ya dari gambar ini. Ini 4, ini 6. Berarti berapa ini? 2. Ini 6, ini 2. Berarti ini 4 kan? Berarti kita bisa cari pakai trigonometri. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa tuh? Akar 20. Betul? Berarti bawahnya itu akar 20. Tapi kan dikuadratin ya? Hilang akarnya kan? Paham? Kita punya apa? 9 kali 2, 18 kali 3, 54 ya? Berarti 54 dibagi 20 kali 10 pangkat min 3. Paham? Ke langkah pertama. Langkah kedua adalah menghitung lagi, mencari arah F23 topi. Oke, jadi kalau cara trigonometri itu dipisah, besarnya, arahnya. Nanti digabung jadi vektor. Oke, lihat gambar ini ya. Kan tadi kita tahu ya, Q2 itu kan negatif, betul nggak? Betul? Q3 positif kan? Betul? Kalau negatif sama positif, dia akan tarik-menarik atau tolak-menolak. Tarik-menarik. Kalau F23 itu lihatnya di 2 apa 3? Di 2. Berarti di 2 akan ada tarikan ke arah sini. Benar nggak? Betul? Ini namanya F23. Berarti arahnya kemana? Ke bawah, ke kanan. Betul? Masalahnya, nggak boleh kalian nyebut arah sekarang bawah kanan. Dulu desa mungkin boleh ya, tarik-tarik tolak kiri kanan. Sekarang nggak boleh. Arah itu kalau di CPB sekarang harus diarahkan dalam bentuk angka. IJK. Paham? Kalian ingat nggak? Waktu belajar vektor. Kalau kalian punya vektornya miring, untuk menentukan arah secara matematik vektor yang miring, kalian butuh sudut. Mau di mana sudutnya? Terserah. Mau di mana? Bebas? Di Ini. sini. Ini atas. Boleh. Kita kasih sudutnya alfa aja deh ya. Alfa. Oke? Berarti yang ke bawah nih, sin alfa atau cos alfa? Cos. Kenapa cos? Karena dia ada di bawah, di sampingnya sek alfa. Berarti arahnya adalah ke bawah. Tulis saja dulu, F23 topi arahnya ke bawah, berarti cos alfa. Karena dia ke bawah, kasih huruf negatif J. Betul? Kemudian ke kanan kan? Kanan tuh di depannya alfa kan? Pasti sin. Berarti ditambah sin alfa. Karena dia ke kanan, kasih huruf I. Sekarang kita ubah. Cos alfa apa sih? Cos alfa berarti 4 per akar 20. Benar nggak? Berarti sini nulisnya 4 dibagi akar 20. Arahnya min J. Sin alfa 2 dibagi akar 20. Betul? 2 dibagi akar 20. Arahnya I. Paham? Kalau udah satuin. Jadinya apa? F23 vektor.
Yaitu apa tadi? F23 mutlak, betul? Dikalikan dengan F23 topi. F23 mutlaknya 54 dibagi 20, 10 pangkat min 3. Topinya masukin. 4/20, arahnya min J, ditambah 2/20, arahnya I. Paham? 54 kali 4 berapa? 108 kali 2, 216. Betul ya? Betul ya? 4 kali 4 tambah 3, ya? 216. Dibagi 20/20, arahnya min J, betul? 54 kali 2, 108 ya? Dibagi 20/20, arahnya I. Karena ada 10 pangkat min 3, kita taruh keluar boleh? Oke, Newton. Paham? Vektor, udah siap dijumlahkan. Tadi kan tujuan kita apa ya? Tujuan kita adalah mencari ini kan. F2 ya nggak sih? Benar nggak? F2 itu adalah gabungan dari F21 vektor ditambah F23 vektor. Betul? F21 vektor ini udah dapet nih. Yang pakai cara ini kan, apa? Cara vektor ya? Oke. Nih. Oh ya lupa. Coba kalian perhatikan deh. Kalau kalian pakai cara vektor itu, yang ini, pada dasarnya kalian nggak butuh gambar ini. Kalian hanya butuh informasi di mana letaknya. Udah, nggak perlu ada gambar bisa. Tapi kalau cara SMA atau cara trigonometri, harus ada gambar. Jadi kalau kalian misalkan soalnya nggak ada gambar, tapi kan mau kasih pakai cara SMA bisa nggak? Bisa. Gambar dulu tapi. Karena SMA itu benar-benar analisa gambar. Atau tiga itu analisa gambar. Kalau SMA, kalau vektor, tinggal masukin selesai. Oke? Jadi saya bukan bilang vektor itu lebih mudah. Enggak. Kadang di suatu soal lebih mudah pakai cara SMA. Atau cara trigono. Kadang di soal lain lebih mudah pakai cara vektor. Dua-duanya boleh. Oke? Tinggal kita tambahkan dengan F23. Gini kan ya? Betul? Udah deh. Berarti F2 tinggal jumlahin kan? I sama I, J sama J. Ini 54/125 ditambah 108 dibagi 20/20, 10 pangkat min 3I, terus J sama J. Berarti J-nya adalah min 72 dibagi 125 min 216, 20/20, 10 pangkat 3 J. Paham? Jadi kalau kalian ketemu soal vektor, baru boleh dijumlahkan kalau jadi vektor. Kebanyakan kalian boleh jadi angka atau jumlahin. Nggak boleh. Oke? Masih ingat ya? Oke, itu besaran pertama. Besaran kedua yang kita pelajarin di muatan titik itu adalah besaran yang namanya medan listrik. Simbolnya E. Vektor apa skalar? Vektor. Oke. Sekarang kalian tahu nggak? Apa bedanya medan listrik dengan gaya listrik? Oh, bedanya apa? Medan listrik itu sederhananya adalah daerah yang terpengaruh oleh muatan listrik. Jadi, muatan listrik itu akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Gitu kan ya? Sifatnya gimana? Kalau saya punya muatan positif akan memberikan pengaruh seperti apa ke sekitarnya? Mendorong keluar atau narik masuk ke dalam? Dorong keluar. Berarti dia akan mendorong keluar muatan ke segala arah. Betul ya? Ini sifatnya jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik salah ini. Karena ini vektor. Arahnya salah, pasti vektor salah kan ya? Oke, ini sifatnya nih. Kalau muatan negatif akan menarik ke dalam si muatan itu sendiri. Paham? Nah, dari segala arah ya. Ini sifat. Jadi ini nggak boleh ketukar sifatnya. Nah, terus bedanya apa antara medan listrik dan gaya listrik? Medan listrik itu lebih ke sifat alami dari muatan. Artinya apa? Setiap muatan pasti akan mempengaruhi dari sekitarnya. Itu medan listrik. Kalau gaya listrik apa? Interaksi antar muatan. Yang namanya interaksi berarti kan minimal harus ada dua.
Satu yang kita tinjau, satu pengganggu. Makanya gaya listrik itu nggak akan muncul kalau muatannya cuma satu. Minimal dua kan ya? Tapi kalau medan listrik satu aja udah bisa muncul kan sifatnya. Paham? Ngerti ya? Oke, kita mulai dengan rumus dasar. Oke, simbolnya medan listrik itu E kan? Sama kayak gaya listrik. Medan listrik itu juga ada indeksnya, hurufnya. Hurufnya biasanya P1. Ada yang tahu nggak apa arti dari simbol P1 di sini? Dan tahu? Ini secara umum artinya adalah medan listrik di titik P. P itu apa sih? Titik pengamatan atau titik observasi. Paham? Oke. Akibat muatan 1. Jadi sekarang muatan 1 sebagai pengganggu. Oke? Yang kita amati titik P. Biasanya di beberapa dosen akan menulis EP1 dengan menulis hanya E1 saja. Sama maksudnya itu maksud EP1. Oke? Nah, titik P itu apa sih? Titik yang soal inginkan. Biasanya titik P itu nggak ada muatannya. Titik sembarang aja. Ah, di sini berapa nih pengaruhnya? Ngerti? Kalau jadi biasanya titik P itu nggak ada muatannya. Rumusnya apa? Rumusnya mirip. A Q1 dibagi RP1 kuadrat dikali RP1 topi. Berarti kalau kayak gitu, si komponen yang ini adalah nilainya atau besarnya. Sedangkan yang ini adalah arahnya. Paham? Atau dosen bisa juga pakai yang pangkat 3, tergantung kan mau yang mana. Q1 dibagi RP1 pangkat 3, tapi kalau pangkat 3 pasangannya adalah vektor. Oke? Nah, karena definisi P1 adalah di P akibat 1, sama kayak tadi, berarti kan nggak boleh gonta-ganti. Yang namanya RP1 harus selalu RP minus R1. Paham? Jangan digonta-ganti. Ngerti? Oke, kita coba contohnya. Kayak tadi aja deh contohnya ya, kita copy aja. Nanti ini saya kasih juga kok contohnya. Nah, tadi kayak tadi aja. Oke, ini saya hapus dulu yang nggak penting ya. Ya, gini tadi ya. Misalkan saya punya titik pengamatan letaknya di sini. Misalkan, ini kan terserah soal kan ya. Lihat, titik P pada umumnya tidak ada muatan. Oke, pertanyaannya adalah berapa sih medan listriknya di titik P? Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, titik P ini di sekitarnya ada 3 muatan kan. Artinya P ini akan diganggu oleh muatan 1, P juga diganggu oleh 2, P diganggu oleh 3 kan. Ini ngapain saya gambar lagi nih. Gitu ya, betul? Berarti secara matematika adalah EP1 vektor ditambah EP2 vektor ditambah EP3. Betul? Lihat, penjumlahannya vektor. Berarti baru boleh kalian jumlahkan kalau sudah jadi vektor. Paham? Kalau masih angka jangan. Udah hitung manual. EP1. Oke, ini sama juga. Saya pakai cara vektor dulu ya. Tadi bisa pakai cara SMA. Itu rumusnya apa? K Q1 dibagi RP1 kuadrat. Saya pakai yang kuadrat ya. RP1 topi. Oke? Kalau mau pakai cara vektor, kalian harus mendefinisikan dulu R-nya kan. RP itu artinya posisi titik pengamatnya. Di mana letaknya? 2,6. Berarti 2I plus 6J.
Sedangkan R1 posisi muatan 1,2, betul? 1I plus 2J. Karena yang kita butuhkan adalah RP1, oke, maka sesuai definisi, ini adalah RP dikurang R1, betul? Di berapa tuh? 2 kurang 1, 1. 6 kurang 4, 6 kurang 2, 4 ya? Betul? Kita tapi nggak butuh RP1 vektor kan? Yang kita butuh mutlak. Cari mutlaknya. RP1 mutlak. Berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar berapa? 17. Kita juga butuh apa? Kita juga butuh topinya kan? Cari topinya. RP1 topi. Berarti RP1 vektor dibagi mutlaknya RP1. Betul? Ini berapa? 1I plus 4J dibagi akar 17. Ngerti? Ya udah deh. Kalau udah lengkap kan? Langsung sini. Berarti EP1 adalah 9. 10 pangkat 9. Q1 tadi berapa? Q1 1 mikro ya. Kalau pakai metode vektor ini tanda min plusnya masukin jangan? Wajib. Jadi kalau min ada min masukin ya. 1, 10 pangkat min 6 dibagi RP1-nya akar 17 dikuadratin RP1 vektor topi 1I plus 4J dibagi akar 17. Ini paham ya? 9 ke 1, 9. Dibagi 17, 10 pangkat min 3. Mau 3 ya? Kan 6 sama 9 kan? 6, kok 6. 3 maksudnya. I ditambah 4J dibagi akar 17. 9 ke 1, 9. Dibagi 17 akar 17. I, 9 kali 4. Berapa? 36 ya. 36. Dibagi 17 akar 17 J. Paham? Karena ada 10 pangkat 3, kita keluar. 10 pangkat 3. Tahu nggak satuannya apa? Newton per Coulomb. Oke? Ini cara vektor. Jadi kita memasukkan tanda minusnya. Cara kedua adalah cara SMA deh, boleh ya? Jadi bisa pakai cara SMA atau cara trigonometri. Cara trigonometri. Oke, sama kayak tadi. Cara trigonometri cara adalah dia ngerjain 2 kali kan. Hitung besarnya, hitung arahnya, satuin. Berarti hitung dulu besarnya. EP1 mutlak. Berarti apa? K Q1 dibagi RP1 kuadrat. Betul? K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Berapa kitarnya? 46 ya? Ya betul ya? Bintang kan? 146. Ini kok P1 lagi? P2 lah ya. P2 deh. Oke. Biar bisa dihitung. Ini Q2 ya. Nah, berarti kalau cara trigonometri tanda min plusnya masukin jangan. Nggak usah. Kan tadi Q2 kan minus kan? Masukin atau plus. 2, 10 pangkat min 6 dibagi RP itu RP2 dia. RP2 itu adalah jaraknya kan? Tarik garis dari P ke 2. Berapa jaraknya? 2 kan? Karena dia lurus kan nggak perlu pakai akar-akaran kan ya? Ya jarak kedua. Dibagi 2 kuadrat. Kita punya sebenarnya kayak 2, 18 dibagi 4 kali 10 pangkat 3. Betul? Langkah kedua apa? Cari EP2 topi. Oke? Tadi nyari EP topi gimana sih ya? Dari sifat dari muatannya kan? Kalau plus dia akan dorong keluar muatan, kalau min akan tarik ke dalam muatan kan ya? Ini muatannya apa sih? EP2 berarti kan lihatnya di P akibat 2 kan? Q2 itu negatif kan? Betul nggak?
Kalau negatif, arah medannya kemana? Menarik ke dalam kan? EP2 berarti lihatnya di P loh ya. Berarti di P itu akan ada ke arah sini. Paham nggak kalian? Paham? Ke arah mana dia? Kanan kan? Kalau kanan, nggak perlu diurai kan? Langsung aja I. Berarti arahnya adalah I. Ngerti? Setelah itu apain? Digabung. Jadi kita punya apa? EP2 vektor. Yaitu mutlaknya EP2 dikali EP2 topi. 18/4, 10 pangkat 3. Ini yang nilainya kan? Arahnya I. Udah satuan jangan lupa. Ngerti kalian? Jadi kalau pakai metode SMA atau trigonometri, kalian wajib punya gambar. Nanti kalau udah tinggal disatuin kan ya? Tadi kita maunya apa sih? EP vektor kan? Berarti EP1 vektor ditambah EP2 vektor ditambah EP3 vektor. EP1 udah dihitung. Wah, udah tinggal hitung 3 kan ya? Nanti dapatnya bla 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 I ditambah bla 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 J. Ngerti? Bisa. Itu besaran kedua yang dipelajarin di matematik. Coba kan perhatikan. Rumusnya gaya kolom sama rumusnya medan listrik mirip kan? Biasanya kalau rumusnya mirip, ada hubungannya. Hubungan antara gaya kolom dan medan listrik. Paham? Aja nggak EC ya. Nah, rumus dasarnya apa sih? Rumus dasarnya sederhana malah. Gaya kolom, F kolom akan sama kayak Q dikalikan dengan E. Benar kan? Jadi F kolom apa? Kaki Q per R kuadrat kan? Kalau medan listrik kaki per R. Ya nggak sih? Sederhana kan? Sederhana. Tapi sebenarnya ini nggak sederhana ini. Kalian tahu nggak arti dari Q di sini apa? Tahu? Artinya apa? Apa? Muatan. Oke, hampir benar. Ini disebutnya sebagai muatan uji. Apa itu muatan uji? Muatan yang diletakkan tepat di titik pengamatan. Tadi kan udah bilang ya, pada umumnya di titik pengamatan tuh nggak ada muatan kan? Contoh gini, kalian udah hitung nih, total di titik P ya, EP1, EP2, EP3, oke? Selesai nih EP di P kan? Kemudian soal dilanjutkan. Apabila ada muatan Q4 yang diletakkan tepat di titik P, berarti Q4 itu sebagai muatan uji. Terus dia minta, berapa sih gaya medan listrik di titik P? Di titik Q4 kan ya? F ya, berapa gaya kolom di titik sini kan? Ya, karena tadi kalian udah ngitung E di sini, dan Q4 letaknya di titik P kan, maka rumus ini bisa berlaku. Kan tinggal cari aja Q4 dikali EP. Ngerti? Karena Q4 diletakkan di titik P. Ngerti? Tapi misalkan kalian udah hitung EP nih di sini. Oke? Udah hitung EP sini kan ya? Ada Q4, tapi Q4 ditaruh di sini. Bukan di titik pengamat kan? Berarti Q4 itu bukan muatan uji. Terus kalau kita mau disuruh nyari berapa gaya kolom Q4, ya nggak bisa langsung, bisa Q4 kali EP. Ya manual Q4 1, 42, 43 kayak tadi. Ngerti ya? Jadi bukan sembarangan. Kalau kalian punya Q, punya E, pasti jadi F. Oke? Ngerti? Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ini. Arah dari gaya kolom akan searah
dengan arah medan listriknya. Apabila muatan ujinya bernilai positif. Jadi kalau yang Q4 itu positif, arah medannya dengan arah gaya kolom di 4 pasti sama. Arahnya lah ya, besarnya beda ya. Begitupun sebaliknya. Arah gaya kolom dan E-nya akan FC berlawanan dengan arah E. Kapan ini? Apabila muatan ujinya bernilai negatif. Paham? Ngerti ya? Itu besaran kedua yang kalian dipelajarin di muatan titik. Lanjut. Besaran apa lagi yang dipelajari di titik? Habis gaya, medan, apa lagi sering? Ini jarang, tapi mungkin pernah keluar. Yang namanya dipol. Pernah ada di kelas? Ada. Simbolnya apa dipol listrik? Apa? Lah, karena ada. Apa simbol di kelas? Dipol listrik? Dipol listrik simbolnya P. Vektor apa skalar? Vektor. Berarti dia ada nilainya, ada arahnya. Tidak semua kasus ada di polistrik. Oke? Terus kapan dong ada di polistrik? Tahu nggak? Kapan ada di polistrik? Ada dua muatan berbeda. Oke, hampir benar. Apabila ada dua muatan yang identik, tapi beda tandanya. Yang satu min, yang satu plus. Dan mereka terpisah sejauh D tertentu. Oke? Jadi tidak semua kasus ada dipol. Dipol itu kasus khusus ketika kita dihadapkan dengan dua muatan identik dengan Q yang sama tapi tandanya beda. Satu plus Q, satu min Q. Dan mereka terpisah sejauh D. Contoh gitu. Misalkan saya punya muatan positif di sini. Di sekitar ini ternyata ada muatan lagi. Ada muatan minus Q. Lihat. Plus Q, min Q. Berarti ini dipol, ya nggak sih? Mereka terpisah sejauh D. Jaraknya D, oke? Berarti kalau satu gini kita bisa hitung dipolnya nggak? Bisa. Dipol tuh rumusnya apa? Dipol tuh kan vektor. Berarti ada dipol mutlaknya, betul? Sama ada dipol arahnya, betul? Dipol mutlak itu didefinisikan sebagai muatan dikalikan dengan D. Q kali D itu dipolnya. Terus arahnya kemana? Ada yang tahu arah dipol mana? Biasanya ada vektor, ya kan? Vektor kan? Ada arahnya dong. Arah dipol itu kebalikan dari arah medan listrik. Arah medan listrik kan dari mana? Keluar dari plus masuk ke min kan? Ini min plus. Nah, dari min ke plus. Kebalikannya. Berarti ini kemana arah dipolnya? Ke atas, betul? Ngerti ya? Namanya dipol. Ada apa lagi besarannya selain dipol? Berarti udah 3 ya? Medan, gaya, dipol. Apa lagi di kelas? Ada juga yang namanya ini. Momen dipol. Pernah dengar nggak? Dengar? Momen dipol listrik. Momen itu torsi. Simbolnya torsi listrik. Paham? Sama juga. Tidak semua kasus ada momen dipolnya. Oke? Terus kapan dong ada momen dipol? Momen dipol itu ada apabila ada dipol listrik
yang mendapat pengaruh medan listrik dari luar. Berarti selain ada dipol listriknya, juga ada medan listriknya. E-nya harus dari luar, nggak boleh dari dipolnya. Paham ya? Saya ambil contoh. Ini kan dipol listrik, betul nggak? Tapi ini belum memenuhi syarat sebagai medan dipol kan? Syaratnya apa? Harus ada dipol dan harus ada medan listrik dari luar. Misal, saya kasih medan listrik dari luar arahnya ke kanan. Boleh ya? Ini, misalkan nih. Bayang, bayang, bayang. Bayang ya? Ada dipol listrik, ada medan listrik dari luar. Logikanya pasti ada medan dipol kan ya? Coba lihat. Tadi waktu kalian belajar hubungan antara medan listrik dan gaya listrik, ada hubungannya kan? F sama dengan Q kali E, betul nggak? Ini dia punya E, ada Q, ada E, muncul apa? Gaya listrik. Karena muatannya positif, F listrik kemana? Searah dengan arah E. Berarti yang ini akan didorong ke sini dengan gaya F listrik 1. Paham? Ada mata, ada medan. Muncul medan gaya listrik kan? Ke arah mana? Karena ini negatif, berarti ke arah kebalikannya kan? Ini loh. Berlawanan. Betul? Betul. Oke, berarti dia ke sini ya. Gaya kolom. Betul? Nah, bayangin deh. Ini plus, ini min. Yang plus, saya dorong ke arah. Betul kan? Yang min, saya dorongnya ke sini. Oke? Secara resultan, ini habis kan ya? Satu ke kanan atau ke kiri kan? Tapi apa yang terjadi kalau saya dorong? Putar. Jadi akan muncul yang namanya rotasi. Putar. Makanya muncul apa? Muncul momen. Momen kan putaran. Dari torsi. Jadi momen itu simbol torsi. Ya, berarti kalau kita lihat apa? Torsi listrik itu disebabkan oleh dua dong. Torsi akibat positif, betul? Ditambah torsi akibat negatif. Betul? Ada yang tahu nggak kalian? Torsi itu rumus dasarnya apa sih? Dulu di TPB? Apa? Torsi rumus dasarnya? R cross F. R itu jarak dari poros ke gaya. F itu gayanya, betul ya? Berarti ini kan dia berputar pada porosnya kan? Tengahnya nggak sih? Betul. Berarti jarak dari poros ke gaya positif berapa? Jaraknya. Setengah D kan? Berarti kalau kita bantu gini, jadi kita punya gini. Yang ini setengah D di cross, ke arah mana nih? Ke atas kan? Ya, benar kan? Dia di atasnya nol kan? Di atasnya sini kan? Di atasnya pusat kan? Ya nggak? Berarti arahnya J ya? Betul? Dot. Gaya rumusnya apa sih gaya? Q kali E, betul? Arahnya kemana? Ke kanan ya? Ke arah I. Ngerti? Ini yang kok dot cross. Sorry. Juga sama. Kalau yang bawah berarti ke arah bawah ya. Setengah D, arahnya min J, cross. Ini pun ke arah itu ya apa? F-nya ke arah kiri kan? Berarti Q kali E, arahnya min I. Paham? Selesaikan dulu dot produknya. J cross I, ingat nggak? Putar. J cross I. Apa J cross I? Loh, kayak nggak tahu. Yang ini loh. I, J, K. Pernah lihat nggak? Nah kan? I cross J, K. J cross K, I. I cross K. Min J. Karena I cross K muternya berlawanan. Min J cross I.
Min-nya simpen dulu. J cross I apa? Min K. Kasih min. Bisa? Oke. J cross I. J cross I. Min K. Berarti kita punya ini setengah D dikali Q E arahnya min K. Betul? Min J cross min I. Min kali min sama aja kayak J cross I. Min K. Kita punya setengah D dikali Q E arahnya juga min K. Sama-sama min K bisa ditemukan kan ya? Jadi ya, torsi listriknya D dikali Q dikali E arahnya min K. Betul? Ngerti? Setengah sama satu kan? Oke, kalian ingat nggak? D kali Q itu apa sih? Q kali D, D kali Q apa? Tadi barusan di polistrik. Ya nggak sih? Berarti ini adalah P. Nah, ini cuma contoh cara ngerjain torsi. Kan nggak selalu minta ya. Maka torsi itu ternyata ada rumus dasarnya. Torsi listrik ya. Jadi torsi listrik itu rumus dasarnya adalah P cross E. Tahu kenapa cross? Karena torsi vektor, P vektor, E juga vektor. Supaya operasi dua vektor menghasilkan vektor harus di-crosskan kan ya? Makanya rumus dasarnya adalah torsi itu adalah P cross E. Ini kalau kalian disuruh mencari vektornya. Kalau mau cari angkanya dong boleh nggak? Boleh. Mutlak kan ya, betul nggak? Berarti apa? P dikali E, betul? Dikali cosinus theta. Theta di sini apa yo? Theta di sini adalah sudut antara P dan E. Betul? Mana sudutnya nih? Lihat. Tadi kan P-nya kan ke atas ya. E-nya kan ke kanan kan? Ini yang sudutnya. Betul nggak? Apakah selalu 90 antara P sama E? Enggak. Bisa aja dia kasihnya miring gini, si E-nya. Bisa kan? Tapi kan harus tahu yang namanya sudut theta itu adalah antara P dan E. Ngerti? Ada yang tanya sampai sini? Nggak ada. Aman? Itulah 4 besaran yang kita akan bahas di muatan titik. Sekarang kita masuk ke continue, tapi introduction dulu aja ya. Muatan continue. Tadi apa bedanya? Muatan punya ukurannya. Oke? Muatan continue. Oke? Kita mulai dengan bagaimana cara kita menghitung medan listriknya. Menghitung medan listriknya. Oke? Cara muatan continue secara umum ada dua cara untuk menghitung E. Menghitung E di muatan continue. Ya, saya mau jelaskan. Oke. Mencari medan listrik di muatan continue. Wah, mati perlu deh. Perlu ya tubuhnya casannya. Ini cepat lah. Biar saya mati dia. Ada ya. Loading dulu. Ini asli mana nih? Asli dari Jakarta. Bandung. Di sini. Nih. Bandung. Oh, Bandung SMA? Wah, tidak. 3. 4 di kebun itu ya? Kerja sih kan? Kebun apa sih? Kebun jeruk. Apa gitu? Oke, udah ya. Udah masuk ya?
Ntar dulu. Oke. Gartujati. Pascal ya? Ya. Berarti anak Pascal. Gaulnya di Pascal. Oke. Nah, ada dua cara untuk mencari E di mana kontinu. Apa aja caranya? Ayo, diklar. Yang pertama apa? Cara? Cara apa? Cara partisi. Yang kedua? Yang kedua? Yang kedua adalah hukum Gauss. Jadi ada dua cara untuk menghitung E di ulang kontinu. Partisi sama hukum Gauss. Dua-duanya harus kalian kuasain. Padahal dua-duanya itu punya keunggulan sama kekurangan. Cara partisi, dia punya keunggulan dan kekurangannya. Tahu nggak keunggulan cara partisi apa? Tahu? Keunggulannya adalah pada dasarnya dia dapat menyelesaikan semua kasus muatan kontinu. Semua kasus muatan kontinu secara konsep bisa dikerjakan pakai cara partisi. Terus apa kekurangannya kalau gitu? Apa kekurangannya? Matematikanya. Matematikanya relatif sulit. Artinya, kalau kalian yakin pede banget, kalian jago banget matematika, nggak usah belajar Gauss. Pakai partisi aja udah cukup sangat powerful. Cuman kendalanya matematik. Masalahnya adalah nggak semua orang matematikanya jago kan ya. Maka dari itu alternatifnya harus punya konsep hukum Gauss. Apa kegunaan positifnya hukum Gauss? Hukum Gauss positifnya adalah matematikanya relatif mudah. Bukan bilang mudah ya, relatifnya lebih mudah dibandingkan partisi. Relatif mudah. Negatifnya apa? Tidak semua kasus. Tidak semua kasus muatan kontinu dapat diselesaikan dengan hukum Gauss dengan mudah. Bahkan ada yang bahkan lebih sulit menjadi Gauss. Biasanya kasus apa sih yang biasa kita pakai hukum Gauss? Kasus yang bendanya atau muatannya itu memiliki bentuk simetris sempurna. Itu mudah pakai Gauss. Kalau nggak sempurna simetris, susah. Oke? Nah, karena dua cara ini harus kalian kuasai, kita akan mulai dengan cara partisi. Oke. Sama halnya kayak apa medan muatan titik ya. Kalian sudah tahu ya, ada dua metode cara menghitung medannya kan ya. Metode vektor sama metode SMA. Saran saya nih, kalau cara partisi, gunakan metode trigonometri. Lebih mudah. Bisa nggak pakai vektor? Bisa, tapi lebih sulit. Oke? Pasti ingat kan metode trigonometri? Itu tadi, betul? Metode trigonometri apa? Dia mengerjakannya dengan dua step. Hitung besarnya, cari arahnya, baru gabungin. Oke? Berarti step pertama adalah menghitung besarnya. Karena partisi kan tahu partisi kan? Apa itu partisi? Potongan kecil bendanya. Maka yang dihitung juga bukan E-nya, tapi potongan kecil E disebutnya DE. Paham? Gimana caranya ngitung DE? Kita lihat dulu. Emang rumus aslinya apa sih? Kan kalian tahu ya, kalau muatan titik, E itu adalah K dikali Q dibagi R kuadrat. Benar nggak? Besar doang ya nanti. Ini kalau muatan titik. Karena ini muatan partisi, maka yang dihitung bukan E, tapi DE. Kita punya adalah DE sama dengan K dq
dibagi R kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari DE di cara partisi. Ada kan di kelas? Ada dong. Oke. Kita definisikan dulu simbolnya. Kalau Kama tahu lah ya, konstanta kan? Apa itu deki? Apa deki? Deki itu adalah muatan partisi. Jadi potongan kecil tadi kan pasti punya muatan kan? Namanya deki. Pertanyaannya adalah gimana cara kita mencari deki? Gimana caranya mencari deki di kelas? Bergantung pada dimensi bendanya. Kalau satu dimensi, deki dapat dicari menggunakan lambda dikalikan dr. Kalau dua dimensi, deki dapat dicari menggunakan sigma dikalikan dA. Kalau tiga dimensi, deki dapat dicari menggunakan rho dikalikan dv. Ada di kelas? Ada kan? Ada dong. Hah? Masa? Kita tidak tahu partisi potong integral. Masa nggak pakai ini? Tapi ada, ini ada di kelas? Ada kan? Ada di kelas? Ada. Oke, sekarang saya tanya deh. Satu dimensi, benda satu dimensi itu apa sih contohnya? Yang bisa kalian lihat sehari-hari satu dimensi? Makanya punya benda garis? Nggak ada. Benda satu dimensi itu nggak ada. Iya. Misi Mario kita. Oh ini. Oh oke oke. Oh, what, nih? Ini Mario. Mari, serius Mario nang. Bohong kan? Oh kan? Saya kan itu aja. Oke. Kok dia nggak diajak angkatan? Kenapa? Beda. Oke. Jadi kita kan tinggal di dunia tiga dimensi kan? Nggak ada itu yang namanya benda satu dimensi. Nggak ada. Semua benda 3D. Punya panjang, lebar, tinggi. Betul nggak? Terus ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah penyederhanaan matematik untuk menyederhanakan benda yang satu dimensinya dominan dibandingkan dimensi yang lain. Contohnya apa? Kawat. Kalian tahu kawat? Punya panjang? Punya lebar? Punya kan? Punya tinggi? Punya dong. Kan gini kan? Kalau misalnya gini kan? Punya panjang, lebar, tinggi kan? Panjang kawat gede kan? Besar kan? Mungkin ordernya bisa meter, bisa kilometer tergantung kawatnya. Tapi kalau tebal lebarnya paling mili atau di bawah mili. Tingginya juga mili kan? Jauh kan? Meter ke mili itu 1000 kali lipat. Bayang? Makanya kawat itu biasanya secara matematik disebut benda satu dimensi. Paham? Kalau benda dua dimensi, berarti ada dua dimensi dominan. Yang satu berarti nggak dominan. Contohnya apa? Kertas. Punya panjang, lebar, tebal. Tebal kertas ada kan? Tapi dia nggak dominan. Karena mungkin satunya mili atau di bawah mili kan? Tapi panjang lebarnya kan mirip kan? Berapa kali kan ya? Kalau 3D berarti tiga-tiganya dominan. Ya yang sehari-hari lah kayak kotak atau apa gitu. Ya? Nah sekarang lihat. Lambda, sigma, sama rho. Apa itu di kelas? Apa? Di kelas disebutnya adalah rapat muatan. Ini dosennya siapa fisikanya? Nah, di mana ini kita sama ini? Oke. Kok ini namanya Christine? Ini Christine kan? Ini siapa? Mario. Oh kan? Nah, bikin kan? Kacau ini. Oke. Nah, jadi rapat muatan itu dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu bagaimana muatannya itu kesebar. Kalau muatannya kesebar secara merata, namanya tersebar secara homogen. Kalau muatannya nggak tersebar merata, berarti nggak homogen. Gitu kan nih? Kalau mau homogen, lambda itu adalah muatan total dibagi panjang total. Oke? Kalau sigma itu adalah muatan total dibagi luas area total. Rho itu adalah
muatan total dibagi volume total. Oke? Itu kalau homogen. Kalau nggak homogen, lambda, sigma, atau rho-nya justru diketahui di soal dalam bentuk fungsi. Artinya, kalau nanti di soal kalian ada fungsi lambda, bla bla bla, atau fungsi sigma, bla bla bla, itu berarti dia nggak homogen. Berarti kalau nggak ada fungsinya, defaultnya homogen. Oke? Paham? Oke, berarti udah dapat kan? Diki udah dapat ya, kan tinggal R. R tuh apa ya di sini? Kita tahu. R tuh apa? R di sini itu adalah jarak. Dari mana? Dari partisi ke titik pengamatan. Titik P. Paham? Oke, ngerti? Kita coba aja deh ya. Contoh yang mudah aja dulu. Kan tadi udah saya kasih tahu kan. Cara partisi ini kelebihannya adalah bisa untuk semua kasus. Betul nggak? Masalahnya cuma satu, apa? Matematika. Kalau kalian matematikanya jago, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian matematikanya susah, apa susah dimengerti, makanya kita belajar pakai hukum Gauss. Kita masuk yang gampang aja deh, satu dimensi. Kawat lurus bermuatan. Oke? Bayangkan, kalian punya sebuah kawat. Oke? Kawat ini memiliki panjang kawat adalah L dan total muatan plus 2Q. Plus 2Q ini bukan di tengah loh ya, tapi di sepanjang titik memiliki muatan plus. Kalau dijumlahin semua jadi plus 2Q. Ngerti nggak kalian? Paham ya? Jadi plus 2Q ini bukan di tengah-tengah, tapi di sepanjang kawat ini. Oke? Saya punya titik pengamatan, misalkan di sini deh, titik P. Titik P berada pada jarak A dari kawat. Oke, kebayang? Saya mau tanya adalah, medan listriknya di titik P itu berapa sih? Karena ini benda bermuatan dan ada ukuran panjang, berarti dia adalah muatan kontinu. Betul? Muatan kontinu, nyari E cuma bisa dipakai dua cara. Kalau nggak partisi, ya hukum Gauss. Betul? Karena kita belum belajar hukum Gauss, kita pakai cara partisi. Cara partisi, tadi saya bilang apa? Menggunakan metode SMA, trigonometri kan? Hitung besarnya, dicari arahnya, gabungin. Oke? Kita mulai. Berarti E, DE-nya ya. Oke, menghitung DE dulu ya. Menghitung DE. DE rumusnya apa? DE sama dengan apa tadi? A dq per R kuadrat. Betul? Ini ini berapa dimensi? Satu, karena hanya ada punya panjang. Artinya lebar dan tebalnya diabaikan. Berarti apa rumusnya? Lambda DL. Betul? Ada fungsi lambda soal ini nggak? Nggak ada kan ya? Kalau nggak ada diasumsiin homogen. Jadi apa rumusnya kalau homogen? Lambdanya Q total per L total. Tanda min plus di Q-nya masuknya atau enggak? Enggak. Kan metode sama. Trigono nggak pakai minus kan? Oke, berarti ini 2Q dibagi L. Betul? Nah, DL ini partisi kan? Kalau kita ngerjain partisi, langkah paling awal kalian adalah kalian tentukan titik nolnya mau di mana. Pada dasarnya bebas di mana aja. Yang mudah, yang kalian tergantung soalnya kan ya. Di soal ini yang mudah adalah di sini. Jadi sebenarnya boleh nggak di tengah? Boleh. Boleh nggak di ujung? Boleh. Tapi kalau saatnya pilih yang mudah. Karena kalau kalian milih nolnya itu ngarang, matematikanya akan semakin susah. Oke? Ini nol ini ya. Setelah itu kalian ambil partisi. Apa itu partisi? Potongan kecil benda. Ambil potongan di sini terserah di mana aja. Di sini nggak boleh ya, ini kan nggak ada bendanya kan? Di sini, di yang biru. Paham? Tapi jangan ambil potongan di ujung-ujung sama jangan di tengah. Karena itu titik ekstrim kalau di matematika.
Jadi ngambil sampel, pilihnya di sembarang tapi jangan di ekstrim. Misal saya pilih sini deh. Ini partisi saya ya. Bayang? Berarti yang saya kotakin ini memiliki muatan sebesar deki. Pak, kalian tahu nggak jarak dari 0 ke partisi berapa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena ini sumbu X, saya misalkan aja X boleh ya? Kalau saya misalkan C boleh nggak? Boleh. Paham? Saya misalkan X boleh? Maka panjang partisi disebutnya dx. Kalau ini dimisalkan C, ini dc. Oke? Oh, ini maunya B, boleh nggak? Boleh, db. Ngerti ya? Oke, udah deh. Berarti ini jadinya dx. Betul? Karena panjang partisi kita bukan dl, sekarang dx. Langkah selanjutnya apa? Mencari R kan? Ya nggak sih? Tadi R itu apa? R apa? Jarak dari mana R? Ke titik pengamatan. Berapa jarak dari partisi ke titik P? X juga kan? Kebetulan X juga kan ya? Berarti R kita adalah X. Paham? Udah deh, masukin. Berarti DE kita menjadi K. DQ-nya masukin 2Q dibagi L dx dibagi X kuadrat. Paham? Kita rapin boleh? 2 kaki dibagi L dx dibagi X kuadrat. Oke? Udah. Jangan diintegralin. Simpen dulu. Ini baru langkah pertama kan? Ini kita tahu ya. Cara partisi 2 step kan? Ini langkah pertama. Langkah kedua apa? Mencari arah DE-nya. Betul? Mencari arah DE. Gimana nyari arah DE? Gunakan sifat dari muatannya itu. Ingat kan? Kalau muatan positif, sifat E-nya kemana? Keluar dari muatan ke segala arah. Kalau negatif, masuk ke muatan dari segala arah. Kan baru minggu ketiga kan? Emang cari potensial listrik ya? Tetap juga. Minggu ketiga kan? Bukan potensial listrik. Potensial di kelas. Di kelas saya apa? Udah kali ini. V. Udah. Oh. Ini beda kelas. Oh. Lihat ya, ini udah tahu ya. Kalau plus itu ke arah luar dan ke arah, kalau min ke arah masuk. Tinggal lihat. Ini muatannya apa? Plus. Berarti arahnya keluar dari muatannya. Karena kita mengamati di titik P, berarti di titik P itu akan ada arahnya kemana? Keluar ke sini. Paham? Ngerti nggak? Ngerti kan? Berarti arahnya kemana? Ke kiri. Berarti kalau gitu, arah DE-nya di soal ini adalah ke arah negatif I. Ngerti? Nah, kalau udah diapain? Satuin. Jadi ini apa? DE vektor, yaitu apa? DE mutlak atau DE nilai dikali DE topi, betul? Tadi DE mutlaknya berapa? Ini kan? Kaki dibagi L dikali dx dibagi x kuadrat. Arah DE-nya negatif I, betul? Nah, kalau udah jadi kayak gini, baru kalian integralkan kedua ruang, gitu kan? Integral dari DE, yang konstan boleh keluar. 2 kaki kan konstan. L konstan. Min I juga konstan. Tinggal dx dibagi x kuadrat. Betul? Yang namanya integral supaya ada hasil harus pakai batas, ya nggak sih? Apa itu batas? Di sini batas itu artinya adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Ujung bendanya mana? Di sini, betul? Dan di sini, betul? Ujung terdekat jaraknya berapa ke nol? A.
ujung terjauh A plus L. Betul? Berarti batasnya adalah dari A sampai A plus L. Udah, fisikanya selesai. Ini kan udah matematik kan? Ini udah di luar saya nih, ini tergantung kalian ini. Ini udah secara fisika udah saya ajarin, pokoknya gini. Paham ya? Jadi ini adalah kendala kalian di sini. Bisa nggak gitu kayak ini? Ini mah gampang, masih gampang kan? Oke. Apa integralnya ayo? Dari seper X kuadrat. Gampang ini mah. Apa? Loh, gue lagi belajar integral sekarang. Ya kan? Apa? Ngaco banget. Apa? 1 dibagi pangkatnya ditambah 1. X pangkatnya ditambah 1. Karena ada batas, nggak usah plus C kan? A plus L. Berarti kita punya 2 kaki dibagi L, arahnya min I, kurung buka, jadi min ya. Min 1 per A plus L dikurang min 1 per A. Paham ini? Ngerti? Biar gampang kita samain penyebut aja ya. Jadinya apa ini? A dalam kurung A plus L. Betul? Kan jadinya plus kan ya? Betul? Jadinya apa ini? Min A ditambah A plus L. Betul? Kita bisa hilangkan ini. Betul? Jadi kita punya 2 kaki dibagi L min I, L dibagi A plus L. Coret, coret. Berarti E jadi P-nya 2 kaki dibagi A plus L. Satuan? Oke. Jadi, fisikanya di sini. Selebihnya udah kemampuan matematik. Jadi kalau kalian integralnya susah, ya itu bukan kalah fisikanya, matematikanya. Matematikanya yang susah. Bayang nggak? Ini paling gampangnya kayak gini. Satu dimensi paling gampang, sederhana. Kalau udah di otak-atik, kata saya bilangnya, kendala utama partisi cuma satu, matematik. Loh, nah ini. Kalau matematikanya udah bisa, udah nggak ada kendala. Nah, biasanya soal ujian itu yang keluar Gauss. Jarang yang ini. Kenapa? Karena cara partisi itu lebih melatih matematikanya dibandingkan fisikanya. Kan secara fisika udah selesai. Hitung besarnya, cari arahnya, satuin, integralin, udah. Masukin batas. Masalahnya adalah integralnya bisa apa enggak? Itu udah matematik, bukan fisika. Nah, makanya kita nggak akan terlalu fokus ke partisi. Kita akan fokusnya ke cara hukum Gauss. Itu akan kita bahas selanjutnya. To be continued. Selanjutnya ya? Paham? Ada pertanyaan nggak di sini? Ada ya. Jadi kalau kalian ngerjain soal tentang listrik, yang pertama kali kalian cek, ini soalnya muatan titik atau kontinu. Itu dulu, karena ngerjainnya beda. Kalau kalian tiba-tiba ngerjainnya tiba-tiba langsung pakai rumus SMA, Kiki, Prerpo, ada tahu-tahu tuh, muatan kontinu, ya nggak bisa. Pasti salah. Kayak itu dulu dibedain. Kontinu titik nih, karena mindsetnya udah beda nih. Kalau titik mah tinggal biasa aja kan. Tapi kalau kontinu ada pilihannya, bisa partisi, bisa Gauss. Oke, ada pilihan nggak? Nggak ada? Kita pertama kali belajar yang Gauss. Gauss ada panjang. Karena Gauss tuh intinya tuh di Gauss. Kalau kalian Gauss yang ngerti, potensial bakal mudah. Tapi kalau kalian Gauss yang nggak ngerti, ke potensial makin nggak ngerti. Karena potensial butuh inputan medan listrik. Medan listrik itu bisa dicari pakai Gauss. Kalau Gauss yang ngerti, potensial kita bakal ngerti. Gitu. Oke, segini dulu. Ntar saya kirim ke grup aja ya. Grup yang di sini. Kita matiin dulu deh. Ntar rekamannya juga saya kasih deh linknya.